kedatangan siapa? Ada Chris Cuap. Hey. Apa kabar Mas? Baik. Boleh kita tunggu kan? Boleh ya? Boleh, lo udah kesini. Gue percaya aja sih. Percaya, aman Percaya ya? aja, aman. Insya Allah ya. Oke. Geser dikit Mas. Ya, gimana? Segini kayaknya. Aman? Segini lebih nempel lagi. Nah, nggak apa-apa ya. Oke. Alhamdulillah setelah berapa lama kita nggak ketemu ya? Lama lah, 3 bulan dah, 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulanan. Cuma balas-balas di komen gitu kan. Pacarnya Aureli teman-teman. Halu tapi ya. Gimana lo kok bisa bisa terjerumus ke situ Mas? Lo ngomong terjerumus apa gimana sih? Ya, kalau gue bikin konten sama Aureli ya, lu ngomong gini tuh kan? Iya. Ya, itu karena memang spontan aja sih, karena gue followersnya dia waktu itu sampai sekarang gitu ya, gue followersnya dia. Terus dia sebelum dia bikin tentang video halu itu memang gue sebenarnya punya konsep kayak gitu. Udah ada. Kebetulan gue punya konsep yang tentang kayak gitu, pengen ngajak orang-orang, karena kan gara-gara pandemi ini kan orang nggak bisa ngapa-ngapain kan. Gue gimana biar tetap produktif, gue mau ngelempar dialog yang bisa dibalas sama orang gitu. Persis seperti yang dilakukan Aureli, cuma gue sadar diri gue cowok gitu. Tidak semua cewek itu bisa melakukan video editing segala macem gitu. Beda sama cowok gitu. Ketika Aureli yang melakukan itu, pasti orang bakal banyak responnya ketimbang sama cowok gitu. Makanya gue urungkan hal itu. Pas lihat Aureli bikin itu, gue kayak, wih, kok bisa pas gitu. Terus gue ngeliat, wah ini makanan gue banget gitu. Iya, makanya kan selalu gue kalau misalnya lu belum bikin nih, gue selalu mention dulu sikat Mas gitu. Tapi emang ya terhibur aja, maksudnya geli rumah gitu. Kayak gue tuh liatnya tuh, anjir gue ya asik ketawa-ketawa gitu. Lumayan menghibur Mas. Cuma apa ya? Di balik itu semua, apa dari diri lo sendiri emang mengagumi secara fisik Aurelinya sendiri? Oh iya pasti. Gue kalau follow cewek-cewek itu pasti yang cantik-cantik. Ya, gue jujur aja gitu. Gue follow Aureli karena memang selain dia berbakat, banyak filmnya. Ini jadi ngomongin Aureli sih. Ya nggak apa-apa kan, nanti aja kita ngobrolnya aja. Iya, jadi gue kagum sama karya-karyanya dia, terlibat di beberapa karya orang. Terus secara fisikly dia juga cantik, ya udah gue menjadi salah satu followers dia gitu. Dan ketika dia bikin video call halu itu, buat gue adalah suatu penyelamatan buat kayak orang-orang kayak gue, content creator khususnya. Karena dia lebih berkreativitas lagi. Betul, ya? Karena kan banyak content creator yang bingung mau syuting nih, kayak gue nih. Gue biasanya syuting di luar, melibatkan banyak orang gitu ya, kayak kru dan juga beberapa pemain gitu. Untuk saat ini kan belum bisa, jadi ya udah akhirnya gimana gue biar tetap bisa produktif, insight engagement Instagram gue biar tetap ada gitu ya, biar stabil ya gue harus produktif dong, terus harus sering upload gitu ya. Jadi gue ketika ada itu gue bikin terus, dan Aureli buat gue adalah penyelamat buat gue dan buat kreator yang lain untuk bisa dari produktif. Penyelamat, iya gitu. Tapi gue Aureli. Ngomong-ngomong soal Aureli, gue pernah punya kejadian gini lucu Mas. Ini benar kejadian di Lapo Devin, di tempat makan yang gerobak-gerobak itu. Gue habis nyepeda waktu itu malam lah, sekitar jam 9-an. Gue habis nyepeda lagi makan, tiba-tiba dia muncul tuh Aureli sama si Gorong dia, kirain sama Elot, ternyata bukan. Lagi apa nih? Nggak tahu. Lu jangan gitu loh, gosip anjing. Enggak, gue kirain sama Elot ternyata bukan. Gitu. Saudaranya atau temannya? Saudaranya. Gue lagi makan, lagi asik. Ini meja gue di depan meja Aureli. Otomatis kan dia duduk depan-depanan tuh. Jadi si cowoknya ngebelakangin gue. Gue itu nggak tahu kenapa iseng gue tuh kumat. Gue pingin status posting, gue foto dong beberapa kali, tapi kayaknya dia lihat. Tapi pada ada suatu momen kayaknya dia lagi sibuk, kamera gue otomatis gini nih, cepret. Pas gue foto, pas gue lihat dia ngeliat dong. Dia ngeliat, saya ngeliat Mas, sumpah ngeliat lu lagi mutuin dia. Iya, dia sadar kamera banget. Ya udahlah, gue iseng aja posting aja di Instagram. Niatnya sih mau candid sama Aurelinya, malah ngeliatin jadi malu. Dia dibalas dong sama dia. Iya, aku sih anaknya sadar kamera. Serius, itu asli di DM gue ada Mas. Tapi gue secara personal memang tidak kenal Aureli ya, karena gue belum pernah kenal, cuma follow-followan aja sekarang gitu ya.
Tapi melihat dari berbagai macam reaksinya dia di sosmed, dia anaknya memang ramah sih. Iya. Lo tau nggak apa yang lo lakukan itu bisa kena UITE? Iya sih. Iya, tapi dia untungnya tidak melakukan. Oh iya benar juga. Anjir, karena itu mengganggu privasi orang. Kalau dia nggak suka itu bisa. Kalau nggak salah ya, setahu gue itu bisa kasus gitu. Oh gitu ya? Ya karena kan itu mengganggu privasi orang, lo melakukan sebuah. Iya, gue lagi makan asik nih Aureli. Gue gini dong, kamera gue angkat gini, gue kayak pegang ngecat gitu, udah cepet udah gue simpan. Pas gue lihat dia lagi senyum bener-bener lihat. Anjir gue bilang, ya udah gue posting, tapi dibelakangnya aku sih anaknya sadar kamera. Terus gue lanjut aja sampai ngecat sampai panjang tuh gini. Intinya gue di situ gue mau ini aja mau pamer ke teman-teman gue gitu yang sayang sama lo. Nanti kalau kita ketemu langsung, gue janji nyamperin lu dan gue mau minta foto langsung gue posting. Ya? Malu nggak? Malu anjir. Asli mas, malu mas. Lagian tinggal ngomong aja nyamperin gitu. Ya kan gue sendiri terus dia ya takut gimana, gue bingung untuk memulai suatu. Gue jujur aja, gue sendiri kalau difoto secara diam-diam risih sih. Kan pernah kasus juga dulu Raisa juga di pesawat lagi tidur difoto sama followersnya. Ya. Kasus juga tuh ya. Dan itu gimana ya? Gak baik ya atau gimana ya? Gue nggak ngerti secara hukum detailnya, cuma setahu gue itu yang pasti itu mengganggu kenyamanan orang. Karena kan orang kadang memang nggak mau, ada beberapa hal orang yang mau gerak geriknya tidak mau diamatin sama orang gitu kan, itu kan privacy. Kalau misalkan lo foto, Raisa lagi mangap kan? Ya, ya kan Raisa menjaga image-nya dengan demikian gitu. Terus tiba hancur seketika kan? Ya seperti itu. Bukan berarti dia gimana, tapi menurut gue ya memang dia sebagai public figure dia mempunyai tolak ukur atau mempunyai standarisasi untuk dirinya sendiri biar bisa bukan standar, jahit, tapi memang dia harus punya standar. Setiap artis harus punya standar. Iya benar gitu. Oh berarti untuk selagi gue minta maaf Aureli kalau kali aja nonton video ini gue minta maaf. Oke, dan gue jujur ya ngefans juga sama Mas juga kan. Ya abisnya itu temanya gitu kan, lo bisa nyemplung ke situ dan itu menghibur. Dan gue salah satu baca komen dari lo ada salah satu kopi atau gimana, gue sih nggak berharap lo endorse dari gue, tapi tolong bikinin. Itu dari hati banget. Gue merasa itu bahwa ini serius ini. Responnya gimana dari Haus? Iya. Haus kan? Kayaknya Haus. Iya. Jadi awalnya memang niatnya iseng bikin. Ya memang setiap yang seperti gue bilang tadi, gue bingung mau ngapain. Jadi setiap ada video-video di Instagram itu selalu gue react gitu. Maksudnya gue bikin sesuatu hal biar tetap gue bisa berkarya gitu. Nah, masalah yang tadi mau ngomongin masalah Haus endorsannya Aureli itu ya berharap, tapi ya nggak berharap banget gitu. Maksud gue ya memang tujuan gue adalah just fun gitu ya, memang untuk hiburan. Ya syukur-syukur gak yang tersambut. Iya gitu kan. Ya karena memang kan gue sendiri kan memang sering membuat short movie kan. Karena memang belum bisa dapat rel lebar, jadi gue bikinnya short movie. Iya, pelan-pelan ya. Aurel responnya bagus, gue lihat baca-baca, keren ketawa-ketawa. Oke. Ya dia begitu baik karena dia baik. Tapi bener mas, contohnya kalau lu ketemu, lu harus bilang bahwa gue yang pernah foto itu selebihnya. Ya pokoknya lo harus foto atau harus voice note ke gue gini, orang yang gini lo ya harus gitu ya. Atau coba pergi, gue lagi sama Aureli nih lu sini. Ya kali gue juga ketemu sama dia kapan? Ya kali aja, kan siapa yang tahu. Iya. Gitu. Oke lah. Cukup ya Aureli. Bahas Aureli yang lain lah. Ngebahas tentang gue kayak. Emang nggak penting kali ya. Udah tutup aja ya. Udah cukup Aureli. Oke mas, jadi kita di sini nggak akan ngomongin soal COVID karena udah terlalu banyak banget informasi tentang itu. Betul. Dan gue nggak mau sok-sokan atau gimana. Ya udah bukan ahlinya. Bukan ranahnya di situ, cuma kita cukup waspada sih emang harus diikuti protokol itu prosedur yang udah dianjurin pemerintah seperti itu. Dan masalah bla bla dan lainnya ya kita wallahu alam serahin semua sama yang di atas. Oke, Mas Kris sendiri nih untuk masuk genre ke ya jatuhnya cinta percintaan bucinan gitu. Drama romance. Itu berdasarkan emang keinginan lu sendiri dari hati atau emang melihat ruang lingkup di entertain ini kayaknya genre ini bagus nih gitu, atau gimana nih dengan ojolnya gitu lu menciptakan karakter itu sendiri awalnya gimana? Jadi gue itu selalu berusaha untuk menjadi pembeda. Maksudnya
orang itu kan, gue masih ingat beberapa guru di sekolah gue dan orang tua gue selalu bilang bahwa kalau lu pengen bisa menjadi sesuatu, lo harus menjadi pembeda gitu loh. Biar orang itu notice tentang lu. Kayak misalkan contoh di kelas gitu ya. Orang yang dikenal sama guru itu cenderung orang yang pintar atau enggak nakal. Nakal sekalian. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu biar kita itu muncul di permukaan gitu. Nah, gue pribadi tidak memiliki karakter yang memang mencolok sebenarnya. Gue fisik gue itu nggak tinggi, nggak pendek. Standar gitu kan. Kalau pendek sekalian kayak misalkan Ucok Baba gitu, orang jadi tahu gitu. Tinggi misalkan dulu ada namanya pelawak tuh yang tinggi banget tuh, ada Parno apa siapa gitu, itu tinggi banget, jadi orang tuh notice dia gitu. Nah, gue kulitnya juga nggak hitam, tapi gue juga nggak putih gitu, kayak gitu loh. Jadi gue tuh serba nanggung gitu. Semua orang itu rata-rata public figure, terutama orang-orang yang muncul di TV ataupun di beberapa sosial media, yang gampang diingat adalah orang-orang yang mempunyai ciri khas secara fisikly yang beda gitu. Iya, yang beda gitu. Makanya gue pakai kacamata, kebetulan gue minus juga. Iya, benar. Terus kenapa gue pakai jaket ojol, selain gue memang waktu itu sebagai driver beneran. Driver beneran, terus gue mencari keresahan mereka dan gue visualkan secara video visual gitu loh. Jadi itu menjadi biar orang itu ngeh gue ya, Chris itu ojol gitu. Itu menjadi keuntungan buat gue. Karena gue memang tidak mempunyai ciri secara fisik gitu. Tapi emang responnya bagus ya, termasuk dari si driver para ojol yang resmi sendiri kan kayak merangkul, ayo bang sini. Ya banyak yang seperti itu. Jadi banyak kan followers gue juga para tukang ojek gitu. Ya setidaknya yang membuat gue menjadi drama itu kan banyak banget nih konten kreator di Indonesia gitu. Khususnya memang rata-rata komedi gitu. Gue sendiri memang gue suka bercanda, gue suka hal-hal yang lucu gitu. Tapi gue sendiri ketika menjadi seorang pelakunya itu gue nggak lucu sebenarnya. Nggak lucu, gue merasa diri gue memang nggak lucu. Secara fisik gue nggak lucu. Gue kalau menyadari hal itu, jadi gue mengenali diri gue sendiri bahwa gue ini kalau melawak pasti garing gitu. Garing karena gue kayak misalkan contoh ya. Lo nyontohin siapa yang mempunyai karakter unik yang lucu lah gitu ya, misalkan yang Bacun dulu teman kita ya. Bacun itu memang secara fisikly memang dia nggak ngapa-ngapain, duduk pun lihat mukanya orang udah ketawa gitu ya, kayak gitu loh. Jadi gue tidak mempunyai persona seperti itu. Akhirnya gue mencari cara lain, walaupun dulu gue sempat masuk di ranah komedi bareng Mail waktu itu. Benar. Sebelum Mama Mail pun sebagai ojol juga kan bisa. Iya, sebagai ojol. Dan waktu sebelum Mama Mail gue sama Ricis pun ya komedi gitu. Jadi memang semuanya kecil. Semua berawal dari komedi memang. Komedi karena memang pasar di Indonesia itu komedi paling besar gitu. Dan mungkin paling aman dalam segmennya. Enggak terlalu berat juga ya. Ya, semua pasti punya permasalahan masing-masing sih. Jadi ketika gue main di situ, komedi-komedi semua, cuma waktu itu gue tuh main sama Mail, bayang-bayang gue itu selalu Mail. Maksudnya? Jadi orang tahu gue itu ya Chris Ojol Mail. Langsung saking terlalu kuatnya. Ya, karena persona Mail itu kuat banget gitu. Mail itu kuat banget dia, cara ngomong dia, medannya itu kuat banget, kental banget. Muka dia, ekspresi dia kalau acting itu total gitu. Jadi bayang-bayang itu bukan gue berarti gue pengen muncul, pengen selevel sama dia. Enggak, gue tahu kapasitas gue. Gue kalau ngomongin persona fisik, gue kalah sama dia. Iya benar. Dia akan lebih mudah dikenali orang ketimbang gue gitu. Nah, tapi gue gimana caranya biar gue itu tidak menjadi bayang-bayang gitu, ngerti nggak? Iya, paham. Gue tidak menjadi bayang-bayang. Akhirnya waktu itu ketika gue memutuskan untuk jalan sendiri, gue mikir gimana caranya gue keluar dari bayangan itu. Karena sebagian followers gue hampir semuanya adalah followers yang sama dengan followers gitu. Nah, akhirnya gue bikin lah. Dan itu tantangan sendiri loh, Mas. Betul. Daripada lo bener mudah ngerintis dari awal, yang emang bener-bener udah lu tahu dari awal, daripada ketika lu udah bareng-bareng gitu terus pecah gitu, istilahnya kayak mempunyai kubu-kubuan yang akhirnya bikin follower tuh bingung ini gimana seperti itu. Mungkin tata-tata seperti demikian. Kalau gue sendiri sih maksudnya gini, kayak waktu gue bareng sama Mail, memang sebelum Mama Mail pun gue kan sama Bacun sama Rama sama Mama Mail gitu ya. Gue memang dari dulu bikinnya memang selalu komedi kan, selalu komedi. Tapi ketika sama Mail ini memang mengalahkan semua teman-teman gue. Mail itu pendatang baru tapi bisa ngalahin Mat Kucil, bisa ngalahin Bacun. Nah, dia benar-benar cepat banget karena memang dia beda waktu itu, unik.
Dan paling penting dia berani banget. Nah, itu terlindas, jatuh gitu gila. Ya, itu gua pernah dibonceng juga sama dia yang di main komedi itu benar-benar gila ngeri. Ya, ngeri makanya banget. Itu yang menjadi notice buat gue bahwa pembeda itu penting gitu. Mael nggak ada saingannya karena Mael itu memang original. Waktu keluar itu nggak ada yang sama persis. Mereka bikin konten-konten rata-rata memang verbal, slapsticknya dikit. Mael datang dengan slapstick yang sangat bagus gitu ya, dengan berani dia lompat sana sini, actionnya ada. Itu yang tapi dengan cerita yang emang udah bagus. Masuknya lu, masuknya Marco waktu itu. Nah, pas waktu gue keluar gimana caranya gue biar gue menghilangkan bayang-bayang itu karena gue nggak mau nanti akhirnya jadi kayak Chris Mail gitu ya. Bukan gue nggak mau ada embel Mail, bukan. Tapi kondisinya sekarang gue udah sendiri nih, gue nggak sama dia gitu. Makanya sekarang udah mulai orang kenal Chris Ojo. Iya karena memang gue bangun itu bener-bener gue bangun. Orang tahu gue sekarang lebih nyebutnya bucin. Kenapa? Karena memang waktu itu gue mencari sesuatu cara gimana caranya gue biar keluar dari bayang-bayang itu. Akhirnya gue bikin sesuatu yang berbeda gitu. Iya benar. Ketika orang bikin komedi, gue bikin yang baper. Yang baper ini memang sedikit orang yang bikin karena memang walaupun semua orang itu pasti mengalami ini semua, tapi sedikit orang yang bikin itu. Dan ramuannya beda sih ramuan baper-baperan lu dengan baper-baperan yang lain gitu. Maksudnya gue kadang geli sendiri. Gele-gele gimana? Gele-gele asik gitu. Bikin semua orang juga iya anjir gue pernah ngalami hal kayak gini loh gitu. Iya. Jadi memang selalu gue berusaha untuk membuat sebuah karya itu menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Maksudnya dari pertama gue memakai kacamata, memakai baju ojol, bahkan sampai motor gue pakai Vespa itu gue berusaha untuk membuat ciri sendiri, karakter sendiri dengan membuat drama baper, percintaan. Dan mungkin kalau teman-teman ini semua yang nonton merhatiin video-video yang gue buat, gue selalu bikin diri gue patah hati. Dan itu sampai videonya ada loh kemarin di acara TikTok Net gue lihat. Ada lo yang ditilang polisi gitu gue lihat. Gue mau fotoin. Itu nggak tahu dia ngambil dari potongan apa. Cuma ceritanya lu di situ ditilang sama polisi aja. Iya, itu yang short movie gue. Iya, itu mungkin dipotong sama di situ. Oke juga ya, maksudnya ya cerdas lah gue bilang, gue akui lu cerdas di karena keadaan sih. Iya Mas, jadi terpepet jadi harus kreatif. Ya kan jujur sama kayak gue juga saat ini. Iya kan. Hari ini udah 3 konten yang bikin. Mantap, semangat ya. Yang terpenting satu Mas, pinnya udah keluar. Udah semangat. Iya benar. Bagus. Anjir Rio tuh udah di rumah lu ngapain? Jualan kan gak terlalu ramai kayak kemarin. Cuma orang lebih ke save money untuk membeli kebutuhan yang benar-benar pokok daripada beli apa. Parfum berarti menurun nih. Menurun Mas, tapi alhamdulillah ada aja hari untuk biaya sehari-hari lah. Ada. Tapi gue lebih cenderung sekarang gimana caranya. Ini kan YouTube ini boleh dibilang aset masa depan, setuju nggak sih? Betul. Investasi masa depan dan kebetulan gue udah keluar ininya baru hari ini tuh. Hari ini makanya gue langsung tadi sikat aja ke Stephen ke teman-teman yang lain langsung gue sikat langsung ajak aja ngobrol kayak gini. Yang penting gue ada aja konten gue muncul gitu untuk ngisi absen seperti itu Mas. Menurut lu langkah gue gimana? Bagus nggak sih? Bagus aja sih. Gue sendiri sih memang gue juga ngerintis ya, maksudnya gue untuk menjadi konten creator ini gue nggak ngerasa di puncak karena secara finansial gue juga belum bagus ya kan. Terus konten gue, subscriber dan followers gue juga masih segitu-segitu aja gitu. Tapi lu udah punya image Mas kuat gitu, tinggal mempertahankan itu kalau menurut gue ya. Jadi lu udah punya ciri khas. Nah kalau gue ini masih gentayangan kemana-mana, gue harus ngapain gitu. Dari dulu kayak gue belum nemu deh, gue tuh harus gimana sih? Iya. Gimana Mas? Lo menyikapi gue ini nih? Gue sih nggak ngerti, maksudnya ini pandangan gue aja. Maksudnya yang gue pahami adalah setelah gue menjadi content creator beberapa tahun ini, gue mengamati memang ada 2 hal sebenarnya, kualitas dan kuantitas. Itu yang memang membedakan sisi seorang content creator gitu. Gue pribadi, gue memilih menjadi kualitas gitu. Maksudnya gue tidak merasa gue paling bagus, tidak, tapi gue berusaha untuk membuat sebuah tayangan yang gue buat itu selalu ketika orang nonton itu puas, dan puas secara gambar, puas secara cerita, pun actingan gitu. Tapi emang lu detail banget sih. Gue kan beberapa kali sedang sama lu emang detail banget. Sebetulnya gue adegan udah cocok, udah pas lah. Tapi lu ulang-ulang ya
bagus juga hasilnya kayak gitu. Iya. Nah, gue tipikal orang yang nggak sabaran. Nah, jadi memang bisa kan gue bilang ada dua jalur kan, ada kualitas, ada kuantitas. Jeleknya di kualitas adalah tidak semuanya, tidak serta-merta orang itu membutuhkan sesuatu yang kualitas untuk saat ini. Saat ini itu orang lebih cenderung pengennya cepat. Iya. Jadi kualitas itu bisa menjadi pilihan second chance gitu loh. Jadi sekarang orang pengennya itu secepat mungkin, pengennya yang baru. Jadi gue mengamati sebenarnya, gue jujur aja, gue sebagai content creator itu idealis banget sebenarnya. Karena basically gue backgroundnya kan kru film dulu. Iya. Gue berkecimpung di, ya gitu. Jadi dari situ gue melihat setiap hari gue disuguhkan dengan gambar-gambar yang bagus, dengan pekerjaan yang memang sangat profesional dan detail gitu. Jadi ketika gue menjadi content creator pun ke bawah gitu untuk bikin yang bagus, yang gitu. Ya pokoknya yang memang benar-benar ngikutin apa idealisme gue. Selama beberapa tahun, tapi gue harus akui bahwa idealisme gue itu kalah dengan tren yang ada. Mereka yang bermunculan tiba-tiba udah naik, penontonnya udah jutaan, padahal sekarang dilihat kok kualitasnya jauh banget gitu. Ya. Apa emang mungkin penonton di kita tuh ala kadarnya dalam artian gini, ya udahlah asal menghibur gitu mas, nggak perlu memikirkan kualitas. Ya, gue bilang menurut gue pribadi memang kualitas itu di kita belum paham ya. Masyarakat kita, gue tidak bilang semuanya, tapi hampir kebanyakan orang kita itu masih belum mengerti membedakan mana barang bagus, mana barang jelek. Orang kita itu kecenderungan itu menjadi followers gitu. Jadi apa yang memang lagi tren itu akan diikuti dan itu akan dicari. Itu seperti itu. Kita itu nggak berani untuk melangkah berbeda atau menjadi sesuatu hal yang berbeda. Itu kelemahan orang-orang Indonesia itu seperti itu kebanyakan. Gue ngelihatnya sih seperti itu ya di kacamata gue. Jadi contohnya kayak TikTok dulu semua orang najis dengan TikTok ya. Orang semua dihujat segala macam. Sekarang muncul lagi banyak artis-artis yang tadinya bilang najis kan juga jadi main. Ya yang kayak gitu. Jadi memang ya begitulah memang adanya. Orang kita itu lata, memang orang kita followers. Lebih gue bilangnya followers. Orang kita itu nggak berani. Oke, menarik. Jadi BOB ini, segmen BOB ini gue bikin dari tahun 2016 mas sebenarnya. Gue datangin ke lokasi syuting, gue ngobrol sama artis kayak gini ngobrol. Tiba-tiba setahun terakhir ini keluar bermunculan podcast yang ngomong-ngomong, lah secara langsung ini kan gue pernah melakukan hal kayak gini, cuma mungkin kemasannya beda itu aja sih. Gue sih cuma pakai handphone, udah naruhin bla-bla ngomong tanpa adanya apa ya sesuatu hal yang emang harus ditata lagi gitu. Tapi secara basic kayak ngobrol-ngobrol ini kayaknya gue udah bikin dari 3-4 tahun yang lalu gitu. Iya sebenarnya memang tidak ada ide yang original ya. Semua orang punya buah pemikiran masing-masing dan kadang memang sama kayak tadi contohnya gue bilang Aureli mau bikin kayak gitu, gue sebenarnya udah punya pemikiran yang sama gitu. Cuma ya memang begitulah, ide itu memang bisa muncul di mana saja dan sama siapa aja gitu. Jadi lo mau bikin konten yang sama dengan orang lain pun menurut gue ya sah-sah aja. Tapi tetap kemasannya beda. Ya, yang membedakan bawaannya, personnya yang membedakan gitu. Jadi cara orang meramunya itu sendiri. Betul. Seperti itulah. Jadi itu sangat mempengaruhi sekali ya, secara tidak langsung. Oke, terlepas dari itu semua mas ya, stop tentang percintaan, stop tentang Aureli. Harapanmu terbesar apa sih sebenarnya? Harapan lo ya harapan lo untuk ya kita nggak usah berbicara tentang bangsa dulu ya kita secara personal ya. Personal aja. Berat kalau untuk ngomong bangsa dan negara, ntar aja deh ya. Harapan gue banyak banget ya. Gue tuh terlalu orang yang sangat banyak keinginan, banyak mimpi, karena memang dari dulu gue memang banyak list keinginan gue. Salah satunya ya memang gue untuk saat ini yang terbesar adalah gue pengen karya gue bisa muncul di layar lebar di bioskop. Gue pengen bikin sebuah film gitu. Itu impian lu banget ya? Iya, karena memang itu salah satu goals dalam hidup gue. Gue pengen bikin sebuah karya yang memang bisa ditonton banyak orang, yang itu bisa menjadi sejarah dalam hidup gue gitu. Tapi gue lihat sih lu gila sih mas, dari mulai nulis, terus lu ngedit, terus ngedirect, terus lu main. Itu gimana? Mumpuk gak ya? Maksudnya numpuk gitu? Iya, mumatnya mumat. Tapi emang karena belajar untuk biasa ya? Iya, karena keadaan itulah yang membuat kita untuk bisa menguasai semuanya ya. Karena memang
sekarang ini kan kayak apa ya, semuanya dipermudah. Kayak misalkan editing, belajar editing sekarang banyak banget di YouTube gitu. Nah, direct nulis semuanya, kita bisa mendapatkan segala informasi itu dengan mudah sekarang. Makanya, dan alasan gue kenapa gue mengerjakan semuanya ya sebenarnya karena uang. Baik lagi, gue belum bisa bayar orang gitu ya. Pakainya kalau misalkan gue ada duit ya gue bayar orang aja buat ngedit gitu kan, buat kamerain. Tapi untuk saat ini kan memang karena keadaan pas-pasan ya makanya gue kerjain. Tapi kalau semua orang juga pasti tesnya beda. Tetap lu harus ngebimbing ya. Betul, makanya ada revisi biasanya seperti itu. Ada chemistry yang harus dibangun dengan timnya, seperti itulah. Banyak, iya, banyak problemnya gitu. Terus selain itu Mas, dalam ya kita mau tidak mau ya, dalam masa sekarang nih, ya jujur dari gue pribadi kan, gue sendiri ngerasa bahwa semua pekerjaan jadi terpending bahkan tercancel. Oke. Income otomatis nggak ada income, nggak ada masukan, benar-benar bertahan dengan uang yang ada dan coba ya berjualan seperti dia. Tapi di dalam hal ini kita nggak pungkiri ya bahwa keadaan ini cukup cukup mempengaruhi dalam segi keuangan. Jujur kalau gue sendiri kan kita nih terutama bekerja di pekerjaan harian yang callingan, syuting, terus berbagi ketemu orang kayak gitu. Itu otomatis terhambat. Ya. Nah, lu sendiri menyikapi hal tersebut gimana, Mas? Ya, menyikapinya ya gue sekarang udah berusaha untuk beradaptasi sih sebenarnya. Gue akuin dampaknya kerasa banget di dalam kehidupan gue. Kayak kemarin beberapa pekerjaan gue depending pembayarannya walaupun sudah gue kerjain. Itu sampai terpending pembayarannya ya mau nggak mau ya gimana lagi gitu. Terus juga beberapa pekerjaan gue ke cancel. Gue harusnya kemarin tuh bikin short movie lagi, dapat project dari kepolisian, cuma akhirnya yang sambungan dari kemarin ya? Iya, sambungannya ternyata di cancel karena kondisinya memang corona dan di lockdown kan pesawatnya, jadi gue nggak bisa terbang ke Medan lagi, jadi ya udah cancel gitu. Nah, sedangkan kayak gue ini memang orang yang nggak punya tabungan sebenarnya. Gue tuh nggak punya tabungan. Tabungan gue itu selalu gue investasikan karena memang gue nggak bisa ngatur uang. Jadi gue pendapatan gue itu selalu gue lakukan untuk yang lain. Kayak misalkan contoh gue nggak punya tabungan tapi gue punya asuransi, alat gue investin sesuatu gitu. Jadi gue nggak bisa nabung secara di bank gitu, belum bisa gitu. Makanya gue investasiin yang lain. Nah, gue ngerasain dampaknya. Kemarin gue bahkan jual kamera gitu. Karena gue nggak punya uang gitu, duit gue udah habis. Gue bingung ini buat bayar kontrakan gue, rumah gue ngontrak nih. Gue harus bayar bulanannya, belum lagi listrik segala macem yang memang harus gue bayar. Asuransi gue juga harus gue tetap bayar. Dan itu tidak mau tahu ya? Iya, nggak mau tahu. Harus tetap. Loh, mereka kan juga yang punya kontrakan juga, mereka kan buat kehidupan dia juga. Iya, benar sih. Jadi akhirnya mau nggak mau dibayar. Nah, gimana caranya? Gue jual investasi gue jual kamera gue. Gue punya kamera pocket DJI itu yang buat ngevlog. Gue jual murah kemarin. Terus hari ini gue juga mau jual jam gitu deh. Kemarin gue lagi mau jam apa nih? Jam endorsan. Gue di endorse sama orang itu harganya lumayan soalnya. Harganya 2.600.000-an gitulah. Dan itu original gue pakai buat bikin video doang waktu di endorse itu. Nah, gue sekarang gak kepake, mau jual aja gitu buat bertahan hidup aja gitu. Nah, selain itu juga kan nggak mungkin gue jual barang terus kan. Makanya gue sekarang mencoba untuk hal lainnya gue tetap berproduksi. Gue berharap masih ada endorsan karena memang kehidupan gue kan dari endorsan ya, dari endorsan. AdSense udah aktif tapi kan udah ada tapi nggak seberapa subscriber gue, nggak seberapa sama penonton gue juga nggak banyak. Nah, sekarang gue coba untuk berkreatif untuk bikin video. Gue bikin podcast kan. Gue bikin podcast. Sekarang gue mulai aktif, tetap di rumah tapi gue tetap aktif. Gue tidak mau menyalahkan siapapun karena memang untuk saat ini juga ya gue nggak ngerti biang keroknya siapa gitu kan. Kita nggak bisa nyalain keadaan, nggak bisa nyalain siapapun. Yang jelas kita harus belajar beradaptasi. Dan ini gitu. udah terjadi gitu kan. Dan bukan hanya gue yang merasakan ini, semua orang merasakan. Makanya kita dituntut untuk kreatif, untuk cepat tanggap gitu. Makanya gue sekarang ya udah gue aktif aja, bikin aktivitas apa, gue bikin aja semuanya apa yang bisa gue kerjain. Dan yang terpenting itu orang yang pintar itu sekarang emang orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan. Betul. Dalam hal apapun, ketika lo terbiasa misalkan bekerja di luaran, transaksi biasa di luaran ya
larinya ke online shop Iya. meskipun online shop sedikit kurang, tapi lu cari sesuatu hal yang penjualannya entah itu makanan ataupun apa yang benar-benar diperlukan gitu. Iya. Dan untungnya gue bersyukur sekali JNT sama JNE nggak tutup. Iya, nggak. Kalau misalkan tutup Nggak boleh. Kan memang udah peraturannya dari WHO dan beberapa negara, memang itu istilahnya memang apa ya, peraturan negara atau dunia gitu ya, bahwa kalau misalkan ada kasus pandemi seperti ini memang beberapa memang ditutup, tapi ada beberapa sektor yang memang harus dibuka, kayak misalkan contoh rumah sakit nggak boleh ditutup, terus ya itu pengiriman logistik gitu segala macam nggak bisa ditutup. Tapi apa kabar baiknya benar atau enggak, besok atau lusa semua penerbangan udah diaktif lagi Mas? Iya kayaknya sih begitu. Dan ya mau nggak mau gimana ini, kita kan ngomongin virus ini kan virus yang tak terlihat dan nggak tahu kapan berhentinya, gimana caranya juga selagi vaksin itu belum ketemu. Dan ya gue nggak ngerti lah, gue ngomongin itu sebenarnya gue punya punya pemikiran gue sendiri ya, cuma ya udah lah ya, gue nggak mau bahas itu karena berat. Oke, seperti gue bilang tadi, kita nggak akan bahas itu. Oke, terakhir Mas Kris, selain harapan dan apa ya impian lo ke depan, ada nggak sih orang-orang ya yang berjasa, dalam artian gini, temen lu dulu zaman di SMA yang apa yang sering lo cerita, gue pingin ini, ada nggak sih Mas? Kalau gue sendiri kan gue selalu teringat akan sobat-sobat gue waktu di kampung, di SMP gitu, sampai gue ke titik ini mereka kan merasa, oh iya lu ternyata bener ya, lu bisa muncul di TV. Itu suatu kayak, oh iya gue emang pernah ngomong gitu, iya lu dengan ininya, dengan PD-nya gue bisa jadi bintang iklan, gue bisa ini walaupun gue melewati fase-fase pahit dari mulai usaha gue guling tikar, utang sana sini gitu, tapi terjadi hal itu. Nah lu sendiri gimana? Iya, gue kalau ngomongin kan lo tadi bilang terima kasih gitu ya. Terima kasih. Gue terima kasih ya pasti buat orang-orang semua yang dulu pernah ngeremehin gue sih. Itu gue terima kasih banget gitu, maksudnya buat lingkungan yang anggap lo sepele dan berhasil. Iya, karena memang dulu gue kan cuma lulusan SD gitu. Gue cuma lulusan SD. Serius? Iya. Benar-benar. ini seumur gue nggak tahu. Gue kira lo sampai SMA ataupun. Gue cuma SMP sampai kelas 1, habis itu keluar. Gue tuh nakal banget dulu. SD berarti? SD lulusan. Ijazah gue ya cuma SD gitu. Oh. Jadi dulu ini kesettingan gue nggak ada tahu dia gimana ya, gue sampai sekarang memang nggak pernah ngandelin jasa gue. Gue ya ijazahnya selembar kertas aja sih. Gitu. Jadi gue kalau ngomongin terima kasih, gue terima kasih buat teman-teman yang dulu mandang gue sebelah mata. Hidup gue kan susah nih, dari kecil gue hidupnya susah. Yang jadi pertanyaan, lu kenapa sampai SD? Apa emang orang tua nggak mampu nyekolahin? Apa lu nya sendiri yang bandel Mas? Gue yang bandel. Gue tuh punya beasiswa sampai kuliah. Gue punya bokap angkat itu orang Australia. Jadi gue dulu pernah tinggal di pantai asuhan. Nah, gue tuh punya bapak angkat gitu yang orang Australia gitu, yang sering memberikan donasi ke pantai asuhan itu, dan gue udah dianggap anaknya dia gitu, dan gue dikasih beasiswa gitu. Kamu tapi juga enggak, gue nggak tahu orangnya yang mana, karena memang itu melewati yayasan kan. Oke. Kirain tiba-tiba datang lu. Enggak. Kayak di film-film itu enggak. Oke, terus? Jadi seperti itu. Terus karena hidup gue susah, terus gue dari kecil nggak ngerti bakat gue apa. Gue nggak pernah punya mimpi, nggak pernah punya cita-cita, tapi dari dulu tuh gue suka ngomongin hal-hal yang berbau dengan dunia hiburan. Gue suka nonton FTV zaman dulu, gue suka nonton film, gue suka bercerita, gue suka dongeng, gue mengikutin updatean tentang artis. Gue tuh ngikutin banget, gue sangat up to date dengan dunia keartisan, dunia hiburan gitu. Nah, lingkungan gue tidak seperti itu. Lingkungan gue itu rata-rata, karena memang gue di kampung yang kecil, kota kecil di Pekalongan waktu itu, rata-rata orang-orang di tempat gue itu yang ngobrolinnya memang seputar kehidupan mereka aja gitu. Gue itu mikirnya ngomongin artis si A, B yang mereka nggak tahu dan nggak nyambung. Dan gue selalu buat mereka itu gue adalah orang yang knowing gitu loh, ngerti nggak? Jadi ketika gue datang kayak misalkan, ini artisnya nih, gitu, bukan buat pujian tapi memang sarkas gitu. Karena menurut mereka gue itu orang yang sok artis, ngerti nggak? Karena gue selalu mempunyai cerita-cerita obrolan yang memang berbaunya kesana terus gitu. Iya Mas, berarti lu nggak jauh beda sama gue ya? Semua orang gitu berawalnya, gue rasa. Ya? Semua orang begitu, karena memang rata-rata orang sukses itu
apa namanya, pasti diremehkan sama orang, pasti apa namanya berbeda kan. Orang-orang sukses itu kan, orang sukses sama orang miskin itu lebih banyak orang miskin. Kenapa? Karena orang sukses itu pilihan. Iya benar. Gitu loh. Artis sama orang biasa itu kenapa banyakan orang biasa? Karena memang menjadi artis itu pilihan. Menjadi sesuatu yang unik itu pilihan. Iya benar. Gitu loh. Makanya ada surga dan neraka, penghuni neraka lebih banyak apa surga, karena penghuni surga adalah pilihan. Gitu. Lambungnya terlalu ini. Berat ya. Berat. Ya, Oke, gitu. jadi yang terpenting yang setelah gua tangkap, lu pandai merawat mimpi lu ya. Iya, gue sebenarnya, gue tadinya kan gue bilang dari kecil gue gak punya mimpi. Gue ditanya cita-cita pun gue gak ngerti gitu. Cuma gue mengikutin kayak Tuhan, alam ini memberikan arahan jalan hidup gue yang sangat berliku sampai akhirnya sejauh ini gitu. Nah dulu kalau gue bilang tadi relate ke omongan tadi terima kasih, ya gue bilang terima kasih kepada teman-teman orang-orang itu yang selalu menyepelekan gue. Bahkan gue dulu pernah waktu itu gue udah mulai gede nih, udah mulai remaja, tumbuh remaja, gue itu selalu apa ya, gue udah mulai tahu nih passion gue pengen jadi artis waktu itu. Gue pengen jadi artis, gue sering ya begitulah, gue tuh up to date banget dengan hal yang memang lagi rame, kayak misalkan di sosial media orang lain belum bikin, gue udah bikin gitu lah. Gue tuh up to date banget mengikuti perkembangan zaman waktu itu di masa gue remaja gitu. Jadi orang-orang di sekeliling gue, di kampung gue itu selalu memandang gue sebelah mata dengan hal itu, karena buat mereka adalah gue orang yang aneh gitu. Nah itu yang bikin motivasi gue. Dan pada akhirnya selalu ada di posisi ini, mereka tuh masih tetap berteman atau menyapa atau gimana? Tetap gue pribadi gue nggak selalu merasa punya musuh ya. Buat teman-teman gue yang di kampung pun sampai sekarang ya temenan gitu. Temenan semua temenan sampai sekarang, gue masih main ya. Buat gue nggak ada dendam, nggak ada apa, nggak ada ini gue buktiin gitu. Tapi sebagai ya motivasi aja mungkin jatuhnya, motivasi atau gimana sih gue bilangnya? Ya sebagai pembuktian juga mungkin iya, atau mungkin di situ juga lo membuktikan bahwa tuh gue tuh mampu, nggak dipikirkan apa yang lo pikirkan, bahwa Chris tuh seorang yang nggak bisa, ternyata bisa gitu sih mas. Gue sih gue nggak bilang untuk membuktikan ke orang-orang ya. Gue sendiri, gue melakukan apa yang gue kerjakan sebenarnya pembuktian buat diri gue sendiri sebenarnya. Tapi kan lo harus membuktikan gitu loh. Jadi gue nggak mikir jauh ke orang lain, bahkan orang-orang yang dulu mandang sebelah mata gue bukan. Mereka itu hanya percikan semangat gue bilang, karena dengan apa hitnya mereka, dengan omongan-omongan mereka yang kadang nggak enak didengar, tapi buat gue adalah itu motivasi gitu. Tapi balik lagi, pembuktiannya buat mereka apa buat gue? Ya buat gue, bukan buat orang-orang itu, karena ya nanti yang seneng yang nikmatin gue gitu. Ya sampai sekarang ini gue akhirnya banyak dikenal orang, gue punya followers segala macam. Gue ngerasa ya worth it gitu, apa yang gue perjuangin. Perjuangan. Iya. Ada nggak yang paling berjasa gitu? Selain mereka ini, banyak banget yang berjasa dalam hidup gue, karena dalam titik terendah lo akan inget seseorang siapa? Lo boleh ngomong di sini gitu biar mungkin suatu saat orangnya nonton tanpa lo kasih tahu. Ini temen gue yang hilang sebenarnya. Wow. Hilang, jadi maksudnya gue lost contact sama dia. Dia itu namanya Ian. Tahun berapa tuh? 2000 awal-awal gue di Jakarta 2005. Yang lo pas pertama kali datang ke Jakarta itu? Tidak, jadi dia itu adalah pelawak sebenarnya. Dia itu MC, harus dia yang ngasih membuka peluang gue untuk bisa MC awal-awal. Karena sebelum gue jadi content creator kan jadi content creator, sebelum gue di dunia film, gue itu MC dulu di Jakarta. Iya. MC gitu. Nah, Ian ini yang memberi peluang sama gue, dia yang nyelamatin gue ketika gue nggak ada tempat tinggal, dia yang nampung gue, dia yang ngasih makan gue. Ian namanya. Tapi sampai sekarang masih kontak gak ada. Dulu dicari di Instagram gitu Ian apa? Nggak ketemu. Cari ke teman-temannya? Nggak ketemu. Oke, buat saudara Ian segera hubungi gue ya. Nah, Mas Kris nanya. Ya, itu dia orang mana, Mas? Dia itu orang Ciledug. Orang Ciledug, dia pelawak. Dulu kalau tahu API, iya, audisi pelawak Indonesia. Sule, ya, angkatannya Sule gitu.
Nah orang itu yang berjasa, itu yang paling berjasa menurut gue, yang gue masih teringat ya, teringat gitu. Selain dari banyak orang lain, kalau ngomongin kesini banyak banget lah, termasuk lu juga kan menjadi salah satu orang yang bantuin gue juga untuk bikin karya gitu kan. Iya, oke. Lumayan ya. Iya, oke. Seru juga Mas ya, udah mau lebih 30 menit ini, tapi gue tanggung sih. Mungkin ini follower yang nonton juga, yang penasaran, yang pengen gue, ini kata demi kata dia ngeliat aja, melongo gitu. Karena lu ngomong-ngomong kayak gini, udah ada di channel lain belum? Gue sendiri? Atau di channel lain? Kayaknya belum deh. Channel gue doang kan? Channel lu doang. Iya. Berarti gue cerdas ya? Di channel gue paling nanti ada. Oh iya, boleh. Gue, kan? Boleh, iya. Ya seperti itu. Oke. Asmara gimana? Pacar pertama lu siapa? Bahas di sini nggak ya? Mau ngebahas itu? Ya sedikit lah selingan. Mungkin ini orang bucin ini bener pacarannya gimana? Pacar pertamanya siapa? Apa terinspirasi dari si dia kan tentang patah hati atau siapa gitu Mas? Pacar, gue ngomongin pacar gue pertama siapa ya? Bentar. Gue lupa. Kebanyakan kali ya? Lupa gue. Karena waktu pacar. Karena waktu dulu hidup gue itu ngenes Pak, ngenes, bener-bener ngenes. Maksudnya gue sering ditolak cewek, banyak orang cewek yang nggak mau sama gue. Oh dari situ berarti lah terjadinya membentuk karakter ini, luar biasa. Iya, jadi emang pengalaman tuh benar-benar segalanya ya, secara natural itu ngalir gitu. Iya, jadi dulu tuh karena gue dari keluarga miskin ya Pak ya, dari keluarga yang nggak mampu gitu ya. Dulu tuh gue mau jatuh cinta sama orang tuh mikir 2 kali. Takut karena gue mungkin nembak dia, gue bisa jadian, tapi ketika kita udah berjadian, gue bingung mau merawat hubungan itu harus gimana? Kayak misalkan mau nonton nggak punya uang, segala macem gitu. Makanya gue memilih untuk jomblo lama dulu tuh. Paling suka aja sama orang, gitu. Sedih ya? Ya, sedih. Kira-kira mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton juga. Sawargi kalau gue panggilnya. Apa itu? Ke teman-teman gue. Oke, Sawargi. Iya, Sawargi. Jadi mudah-mudahan dari pengalaman Mas Kris ini juga bisa membantu kalian yang mungkin lagi kebingungan solusinya gimana ya. Kita tadi ngebahas solusi nggak sih? Enggak ya? Ada solusinya nggak sih? Solusi apa? Solusi tentang hidup kan nggak ya? Enggak lah, kan gue cuma nanya. Oh iya, gue nggak nanya solusi, paling tadi masalah corona. Iya. Masalah corona gue cuma ngomong. Ya kita berbagi share aja cerita gitu teman-teman, buat kalian yang pengen lebih sosok Kris Job itu seperti apa, ya udah terjauh gitu. Tapi banyak yang bertanya-tanya Mas. Gue yakin pasti banyak lah orang-orang yang kepo tentang. Mudah-mudahan gue bisa mewakili. Amin. Sampai, yowis kita tutup aja ya. Siap. Oke, thank you banget Mas Kris. Ya, sukses buat semuanya ya. Ya. Gitu Sawargi. Ya kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, ciao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.